Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab asy-syafa'ati. Syafaat. Mu'allif rahimahullahu ta'ala mendasari bab ini dengan beberapa dalil dari Al-Quranul Karim. Di antaranya beliau mengatakan wa qaulullahi ta'ala wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Dan berilah peringatan dengan apa yang telah diwahyukan, dikumpulkan kepada Rabb mereka pada hari kiamat. Nyai seorang pelindung pun dan pemberi syafaat pun selain Allah agar mereka bertakwa. Wa qauluhu man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Katakanlah wahai Muhammad, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Tidak seorang pun yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Wa qauluhu qulillah asy-syafa'atu jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, hanya milik Allah lah syafaat itu semuanya. Wa qawluhu wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat yang di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah izinkan untuk memberikan syafaat bagi sesiapa yang dikehendakinya dan diridhoinya. Wa qauluhu, dan juga firman Allah azza wa jalla, qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhu min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Katakanlah, panggillah mereka yang kau anggap sebagai Tuhan selain Allah itu. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit maupun di bumi. Dan mereka tidak mempunyai satu andil apapun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sama sekali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu Allah saat menciptakan langit dan bumi. Dan tidak bergunalah syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang-orang yang telah diizinkan Allah untuk memberikan syafaat itu. Kemudian waqala Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, nafallahu amma siwa kullama yata'allaq bihi al-musyrikun fanafa an yakuna li ghairihi mulkun aw qistun minhu aw yakuna aunan lillah. Walam yabqa illa syafa'ah fabayyana annaha la tanfa illa liman adina lahu rabbu kama qala ta'ala la yashfa'una illa liman irtada fahadhihi syafa'ah allati yadhunnuha al-musyrikun hiya manfiyatun yaumal qiyamah kama nafaha al-Qur'an. Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin selain darinya sendiri,
dengan menyatakan bahwa tidak ada seorang pun selainnya yang memiliki kekuasaan atau baginya atau menjadi pembantu Allah. Adapun tentang syafaat, maka telah ditegaskan Allah bahwa syafaat itu tidak berguna kecuali bagi orang-orang yang telah diizinkan untuk memperolehnya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, dan mereka tidak dapat memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhai Allah. Maka syafaat yang diperkirakan oleh orang-orang musyrik itu tidak akan ada pada hari kiamat, sebagaimana yang telah dinafikan oleh Al-Quranul Karim. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasjud li rabbih wa yahmadu la yubda bisyafa'ati awalan thumma yuqalu lahu irfa ra'saka wa kul yusma wasal tu'ta washfa tushaffa. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu an man as'adan nas bi syafa'atika ya Rasulullah. Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi liman asyraka billah wa haqiqatuhu anna Allah huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas fayaghfiru lahum atau fayughfaru lahum biwasitati du'a man adina lahu an yashfa'a liyukrimahu. Fasyafa'atul lati nafaha al-Quran ma kana fiha syirkun walihada athbata syafa'ah biidnihi fi mawadhi'ah wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha la takun illa li ahli tauhid wal ikhlas, intaha kalam. Dan diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pada hari kiamat akan sujud kepada Allah dan akan menghaturkan segala pujian kepada Allah. Beliau tidak langsung memberikan syafaat terlebih dahulu. Setelah itu baru dikatakan kepada beliau, angkatlah kepalamu, katakanlah niscaya kau didengar, mintalah kecuali kau akan diberikan dan dikabulkan, dan berilah syafaat, niscaya syafaatmu akan diterima. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu wahai Rasul? Maka beliau menjawab, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Syafaat yang ditetapkan itu adalah syafaat untuk ahli ikhlas dan tauhid dengan seizin Allah, bukan untuk orang-orang yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Dan pada hakikatnya bahwa hanya Allah lah yang melimpahkan karunia-Nya kepada orang-orang yang ikhlas tersebut dengan memberikan ampunan kepada mereka dengan sebab doanya orang-orang yang telah diizinkan Allah untuk memperoleh syafaat, untuk memuliakan orang-orang tersebut dan menempatkannya di tempat terpuji. Jadi syafaat yang ditiadakan oleh Al-Quran adalah yang di dalamnya terdapat kemusyrikan. Untuk itu Al-Quran telah menetapkan dalam beberapa ayat bahwa syafaat itu hanya ada dengan izin Allah. Dan Nabi pun sudah menjelaskan bahwa syafaat itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertauhid dan ikhlas karena Allah semata. Inilah perkataan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam Kitab Tauhid Bab Syafa'ah. Baik, kita akan bahas tentang syarah daripada Kitab Tauhid ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu syafaat? Syafaat itu artinya didul witr. Syafaat itu artinya genap, lawan daripada ganjil. Itu secara bahasa. Ada satu orang itu disebut witir, kemudian digabungkan dua orang menjadi asy-syaf'u. Makanya Allah mengatakan wasyaf'i wal watar, artinya dan yang genap serta yang ganjil. Tapi yang dimaksud syafaat di sini adalah tawassut lil ghairi fi jalbin naf'i au daf'i dhurri. Jadi syafaat itu artinya kita menjadikan orang lain wasilah untuk mengambil sebuah manfaat atau mencegah sebuah madarat. Saya contohkan yang mudah saja. Umpamanya saya
berkawan dengan caklis di sini. Kemudian antum ingin memasukkan putra putri antum ke ma'had anak. Karena antum takut dengan anak, takut ditolak, maka minta bantuan caklis, bisa enggak masukkan anak anak lewat antum ke Ustaz Abu Humair? Kata caklis bisa. Akhirnya dia yang melobi saya, Ustaz, ada wali murid ingin menyekolahkan anaknya di tempat antum, diterima tidak? Karena caklis ini orang dekat saya, sudah terima saja. Lah posisi caklis itulah disebut syafaat. Artinya kita meminta bantuan orang lain untuk dia mengambil manfaat dan juga mencegah madarat dari orang lainnya. Jadi kalau seandainya kita ini meminta kepada Nabi SAW syafaat, agar Nabi SAW meminta kepada Allah kita diselamatkan, berarti kita meminta kepada Rasul syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah boleh kita meminta syafaat kepada Rasul di dunia? Makanya kita mengatakan, ya Rasulullah, berikan syafaat kepada. Bukankah dalam hadis-hadis Nabi SAW sudah jelas bahwa Rasul akan berikan syafaat? Boleh tidak kita mengucapkan, ya Rasulullah isfa'li, wahai Rasul, berikan syafaat kepada. Boleh? Boleh enggak kita ngomong begitu? Atau dengan bahasa lain, Allahumma rzuqni bi syafa'atin Nabi, ya Allah, berikan rizki kepadaku agar aku mendapatkan syafaat Nabi. Mana yang benar? Yang kedua, kenapa kita tidak boleh langsung meminta syafaat kepada Rasul di dunia? Karena Rasul belum mendapatkan izin. Cemana dia akan berikan syafaat? Dan izin itu nanti di akhirat, ketika manusia sudah datang kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, baru kepada Nabi SAW. Baru di situ Nabi SAW mengatakan, ana laha, kan kucoba. Kemudian dia mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian sujud dengan sujud yang lama. Baru di situ Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, irfa ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad, sal tu'ta, minta kau diberi, kul tusma, katakan kau didengar, isfa tu syafa', mintalah syafaat, aku akan beri kau syafaat. Artinya izinnya memberikan syafaat kepada Rasul kelak di akhirat, bukan di dunia. Makanya tidak boleh kita mengatakan, ya Rasulullah, berikan syafaat kepadaku. Tetapi yang benar adalah, ya Allah, berikan rizki kepadaku agar aku mendapatkan syafaat dari Nabi-Mu. Karena ucapan ya Rasul berikan syafaat ini terjadi ketika terjadi fitnah di Mesir, mungkin akhir-akhir sekitar abad ke-7, di zaman Al-Imam Abul Iz Al-Hanafi. Ketika itu Mesir dipimpin oleh kerajaan zalim, ya, penguasanya zalim, sampai di mimbar-mimbar orang itu membicarakan soal syafaat, sehingga dijadikan kalimat ya Rasulullah isfa'li, wahai Rasul, berikan syafaat kepadaku, itu selalu dibaca selepas azan. Maka ini kesyirikan nih. Nabi SAW tidak memberikan syafaat kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang akan diberikan syafaat pun harus dapat redha dari Allah. Karena syafaat itu syaratnya dua, al-idhnu war-ridha. Harus ada izin dari Allah, kemudian harus ada redha dari Allah. Izin kepada yang akan memberikan syafaat, redha kepada orang yang akan diberikan syafaat. Jadi tidak boleh kita ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, berikan syafaat kepadaku. Atau umpamanya kita ini punya anak saleh, hafal Quran, rajin salat, manhajnya bagus. Kita tahu bahwa syafaat itu kan bukan hanya diberikan oleh Rasul saja, bahkan anak juga bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kalau umpamanya kita punya anak saleh, nampaklah saleh, hafal Quran, hafal banyak hadis, orangnya rajin ibadah, kemudian kita katakan, nah, saya minta syafaat pada hari kiamat, boleh? Tidak boleh.
Karena belum tentu dia dapat izin kan, walaupun nampak dia saleh. Lah begitu juga ucapan kita kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, berikan syafaat kepadaku. Tapi yang benar ucapannya adalah, ya Allah, berikan rizki kepadaku agar aku mendapatkan syafaat Nabi. Kalau itu benar, karena tidak memastikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah di sini pengarang ini ingin membantah orang-orang musyrik. Sebelum bab ini kan kita cerita tentang keagungan para malaikat, di mana mereka makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yang senantiasa taat beribadah kepada Allah, tapi mereka juga tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah. Seolah-olah korelasinya, kalau kita meminta syafaat kepada para malaikat, di mana malaikat pun akan berikan syafaat pada hari kiamat kan. Tetapi kalau kita meminta di dunia kepada para malaikat syafaat, maka tidak boleh, walaupun mereka makhluk yang jelas-jelas tidak bermaksiat sama sekali dan terus-menerus beribadah kepada Allah, apalagi selain malaikat. Karena ada di dunia ini orang-orang yang datang ke kuburan wali-wali, ke kuburan orang-orang saleh, karena dia merasa banyak dosa, dia tidak layak langsung meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka mendatangi kuburan wali-wali, kuburan orang-orang yang dianggap saleh, kuburan para habaib dan yang semacamnya. Kemudian mereka menjadikan wasilah orang-orang yang dikubur itu sebagai perantara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah yang seperti ini persis seperti yang dilakukan orang-orang musyrik. Apa bedanya dengan orang-orang musyrik? Di zaman Nabi SAW, ketika mereka kemudian menyembah Lata, Uzza, Manat, sebagian mereka tidak mengakui bahwa mereka sedang menyembah patung-patung itu, tapi mereka mengatakan bahwa dengan patung-patung itulah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ma na'buduhum, ini ucapan orang musyrik. Kami tidak menyembah mereka patung-patung itu, kecuali kami ingin mendekatkan kepada Allah sedekat mungkin lewat patung itu. Lalu apa bedanya dengan ucapan orang musyrik dengan apa yang dilakukan orang-orang itu? Maka orang-orang yang datang ke kuburan orang-orang saleh atau orang-orang yang dianggap saleh, kemudian meminta sesuatu lewat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kesyirikan. Namanya syirkul wasilah, namanya kesyirikan dalam bab wasilah, menjadikan mereka mendekatkan diri kepada Allah. Inilah syafaat yang manfi, yang ditiadakan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lihat perkataan mu'alif di sini. Pertama, beliau mengambil dalil dari surah Al-An'am ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi min waliyyin wala syafi' la'allahum yattaqun. Dan berilah peringatan dengan Al-Quran, maksudnya kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Rabb mereka. Kapan itu? Pada hari kiamat. Sedang mereka tidak mempunyai seorang pelindung pun dan pemberi syafaat selain daripada Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertakwa. Lihat di sini bahasanya, laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Pada hari kiamat mereka tidak punya pelindung, bahkan tidak ada yang sanggup memberikan syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita ketahui bahwa syafaat itu hanya milik Allah. Malaikat tidak mampu untuk memberikan syafaat. Nabi-nabi tidak mampu memberikan syafaat. Apalagi wali-wali tidak mungkin memberikan syafaat, karena syafaat itu hanya milik Allah. Makanya ditegaskan dalam surah Az-Zumar ayat 44-nya, qulillah asy-syafa'atu jami'ah. Katakan ya Muhammad, hanya milik Allah lah semua syafaat. Dari sini kita tahu bahwa syafaat itu mutlak milik Allah. Selain daripada Allah tidak berhak memberikan syafaat.
Kemudian mu'alif juga mencantumkan beberapa dalil, di antaranya Al-Baqarah 225. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin. Dan Allah juga mengatakan dalam surah An-Najm 26-nya, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allah liman yasha' wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan untuk memberikan syafaat bagi siapa saja yang dikehendaki dan diridhoi. Di sini muallif ingin menjelaskan tentang syarat. Apa sih syarat-syarat syafaat itu? Ada yang mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang syarat syafaat itu ada 4 macam. Yang pertama, qudratu asy-syafi. Qudratu syafi, kemampuan orang yang akan memberikan syafaat. Kemampuan orang yang akan memberikan syafaat. Ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka sanggup berikan syafaat atau tidak? Maka Allah mengatakan dalam surah Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka menyembah selain daripada Allah yang tidak mendatangkan madarat kepada mereka, bahkan tidak mendatangkan manfaat kepada mereka, dan mereka mengatakan mereka itulah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jawab, kul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Katakan ya Muhammad kepada mereka, apakah kalian akan menghabarkan tentang Allah dengan apa-apa yang ia tidak tahu? Sesuatu yang ada di langit atau di bumi, maha suci engkau ya Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Artinya bahwa ketika selain daripada Allah Subhanahu wa taala mereka tidak sanggup mendatangkan manfaat dan madarat, maka mafhum mukhalafahnya hanya Allah lah yang sanggup mendatangkan manfaat dan mencegah madarat. Berarti yang bisa memberikan syafaat hanya Allah saja. Inilah yang disebut qudratus syafi'. Yang kedua, Islamul masyfu'. Yang akan diberikan syafaat harus orang muslim. Adapun orang kafir, apalagi orang-orang musyrik, mereka tidak akan dapat syafaat. Dan ini berdasarkan surah Ghafir ayat 18. Wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajir kadhimina ma lidh-dhalimina min hamim wala syafi'in yutah. Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, maksudnya hari kiamat, yaitu ketika hati menyesak sampai ke kerongkongan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang-orang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong atau pemberi syafaat yang diterima pertolongannya. Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan dalam kitab Syu'abul Iman, yang dimaksud zalim dalam ayat di sini adalah al-kafirun, maksudnya orang-orang kafir. Maknanya orang kafir, mereka tidak akan dapat teman setia sampai kiamat dan tidak akan ada yang berikan syafaat kepadanya. Berarti mafhum kebalikannya, yang akan mendapatkan teman setia, yang akan mendapatkan pertolongan syafaat pada hari kiamat, mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-idhnu minallah, harus dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 225 tadi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin dari Allah.
Maka syarat yang ketiga, orang yang akan memberikan syafaat harus ada izin dari Allah. Kalau tidak ada izin dari Allah, selamanya dia tidak akan mampu memberikan syafaat. Bahkan malaikat sekalipun, berapa banyak malaikat yang tidak sanggup memberikan syafaat. Kalau malaikat saja tidak sanggup, apalagi selainnya. Dan yang terakhir tentu kepada orang yang akan diberikan syafaat. Itulah disebut syurutus syafaah, artinya harus ada kemampuan yang akan memberikan syafaat, dan yang diberikan syafaat dan yang memberikan syafaat harus Islam. Kemudian yang ketiga, harus ada izin dari Allah, dan yang keempat, harus ada redha baik yang memberikan syafaat atau yang akan diberikan syafaat. Itu disebut syurutus syafaah, artinya syarat-syarat syafaat, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan ada 5 kelompok. Dia tidak akan mendapatkan syafaat selamanya, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Siapa 5 kelompok ini yang tidak akan dapat syafaat? Yang pertama, at-talabbus bisyirki. Orang yang senantiasa bergelut dengan kesyirikan. Maka orang-orang yang bergelut dengan kesyirikan, seperti orang-orang yang yakin dengan jimat-jimat, tangkal-tangkal, dukun-dukun, datang ke kuburan meminta-minta dan yang semacamnya, kemudian mereka jatuh kepada kesyirikan, maka selamanya orang musyrik tidak akan dapat syafaat. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan kepadanya, dan hanya mengampuni dosa selain daripada itu bagi yang dikehendaki. Yang kedua, seorang pemimpin yang zalim. Seorang pemimpin yang zalim, maka mereka tidak akan dapat syafaat. Maksudnya syafaat Nabi SAW, Rasul mengatakan sinfani min ummati lan tanalahuma syafaati. Ada 2 kelompok, kata Rasul, pada hari kiamat. Salah satunya Rasul mengatakan imamun zalum, imam yang zalim, imam yang pemimpin yang fajir, pemimpin yang zalim. Maka mereka tidak akan dapat syafaat dari Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, at-takdzibu bisyafa'at. Orang-orang yang mendustakan syafaat, maka al-jaza min jinsil amal. Ketika orang mendustakan syafaat, justru dia tidak akan dapat syafaat. Nabi SAW mengatakan, man kadzdzaba bi syafaati falaysa lahu fiha nasibun. Siapapun yang mendustakan syafaat, maka dia tidak akan mendapatkan sedikit pun dari bagian syafaat. Seperti siapa yang mendustakan syafaat? Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij. Mereka tidak yakin dengan syafaat. Karena bagi mereka orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij itu para pelaku dosa besar, kalau masuk neraka tidak mungkin keluar lagi, alias kekal di dalamnya. Sementara kita ahli sunnah tidak. Para pelaku dosa besar di bawah kepada kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni dosanya dan tidak masuk neraka. Tapi kalau Allah mau, Allah masukkan dulu ke neraka, kemudian dapat syafaat, dikeluarkan dari neraka. Makanya Mu'tazilah dan Khawarij, mereka orang-orang yang mengingkari adanya syafaat. Maka kata Rasul, man kadzdzaba bi syafaati falaysa lahu fiha nasib. Orang yang mendustakan syafaat, justru dia tidak akan dapat syafaat. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-ihdatsu fid din. Orang-orang yang melakukan bid'ah dalam agama. Orang-orang yang senantiasa mengada-adakan sebuah perintah yang tidak diperintahkan, alias bid'ah. Karena nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang terusir dari telaga Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memanggil orang-orang yang terusir dengan mengatakan, ya Rabb, mereka umatku.
Kenapa mereka dilarang minum? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul, biarkan mereka terusir, suhkan. Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka innahum ghayyaru wa baddan. Wahai Muhammad, kau tidak tahu apa yang terjadi dengan umat sepeninggal. Sebagian besar mereka mengganti-ganti sunnahmu dan beralih di luar petunjukmu. Dari sini orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah dalam agama tidak akan mendapatkan syafaat Nabi. Kemudian yang kelima, orang-orang yang tukang laknat, orang-orang yang lisannya tidak pernah dijaga, yang suka mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata laknat, kata-kata binatang, kata-kata setan dan begitu seterusnya, maka orang seperti ini tidak akan dapat syafaat. Kata Rasul, innal la'anina la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Sesungguhnya tukang laknat, mereka tidak akan dapat saksi, bahkan tidak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Maka jaga lisan, jangan mudah melontarkan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat binatang, kalimat-kalimat setan dan yang semacamnya, karena terancam tukang laknat itu tidak akan mendapatkan syafaat. Dan yang terakhir, kullu ghalin marikin, setiap orang yang melampau dalam agama, seperti Khawarij, mereka melampau dalam agama, ghulu, ya, sehingga di luar dari batas-batas yang ditentukan oleh syariat. Lah 6 kelompok ini tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian pengarang membawakan dalil juga dari As-Saba ayat 22. Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Katakan ya Muhammad, ajak mereka, seru mereka, panggil mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah itu. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat biji zarah pun. Mereka bukan pencipta langit dan bumi. Sebiji zarah pun mereka tidak memiliki kekuasaan di langit ataupun di bumi. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka tidak mempunyai satu andil pun dalam penciptaan langit yang bumi. Artinya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, mereka tidak berkongsi dengan Allah untuk menciptakan langit dan bumi. Atau yang ketiga, mereka sama sekali tidak menjadi pembantu Allah saat menciptakan langit dan bumi. Artinya mereka bukan pembantu Allah, mereka bukan partner Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak punya kekuasaan sedikit pun di langit dan bumi, bahkan sebiji zarah sekalipun. Mungkin mereka memberikan syafaat? Tidak. Orang Tuhan-Tuhan selain daripada Allah itulah tidak berkuasa. Macam mana akan berikan syafaat? Maka Allah singgung di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Kecuali Allah lah yang akan berguna syafaatnya, dan mereka orang-orang yang akan diberikan syafaat itu setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara sedikit syafaat. Syafaat itu kan ada dua macam, ya. Ada syafaat di dunia, ada syafaat di akhirat. Maksudnya syafaat di dunia ini syafaat dalam urusan dunia. Adapun syafaat dalam urusan dunia, maka selama orang yang kita minta syafaat itu dia sanggup dan mampu untuk menolong kita, tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau dia memang tidak melanggar hak-hak dan kewajiban. Tapi kalau seandainya kemudian orang-orang ini kemudian melanggar hak-hak dan kewajiban, contoh umpamanya di zaman Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha
bercerita tentang orang-orang Quraisy kebingungan dengan masalah seorang wanita dari Bani Mahzum. Jadi ada anak pejabat Bani Mahzum itu seorang wanita, dia mencuri. Kemudian ketahuan, dan harta yang dicuri itu sudah sampai kepada level potong tangan. Akhirnya kemudian Nabi SAW memerintahkan agar memotong tangan wanita itu. Lah karena dia anak pejabatnya Bani Mahzum, maka kemudian kabilahnya merasa kasihan anak tokoh mereka harus dipotong tangannya. Akhirnya kemudian mereka pun mengadu kepada Usamah ibn Zaid, karena Usamah ibn Zaid itu dekat dengan Nabi, dengan mengatakan, ya Usamah, bantulah kami untuk mengadukan kepada Rasul, bisa enggak Rasul tidak memotong tangan wanita itu? Dia anak pejabat kami, kasihan. Jadi mereka meminta kepada Usamah syafaat dari Rasul agar Rasul memaafkan wanita Mahzumi itu. Tapi Nabi SAW tidak mengizinkan. Kalau Rasul mau kan bisa saja. Kenapa? Karena syafaat yang seperti ini akan menggugurkan hak-hak manusia. Dia sudah mencuri, potong tanganlah. Dari sini Nabi SAW mengatakan, ayyuhan nas, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza sariqa fihimus syarif tarakuhu wa idza saraka fihimudh dhaifu aqamu alaihi al-had wa aimullah, kata Rasul, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Wahai manusia, hancurnya umat sebelum kalian itu karena idza saraka fihim asy-syarif, kalau orang mulia yang korupsi, pejabat yang korupsi, itu tidak ditegakkan had kepada mereka. Tapi kalau orang miskin yang mencuri, maka langsung dihukum dengan seberat-beratnya. Celaka kalian seandainya Fatimah yang mencuri, aku akan potong tangannya. Artinya bahwa kalau seandainya orang itu meminta syafaat dalam urusan dunia dan orang itu sanggup selama tidak melanggar hak-hak manusia, tidak ada masalah. Tapi kalau sampai melanggar hak-hak manusia, tidak boleh. Nah, ini juga syaratnya. Boleh kita meminta syafaat dalam urusan dunia kalau orang yang memberikan syafaat itu mampu memberikan, yang kedua tidak melanggar hak-hak kemanusiaan. Seperti yang terjadi di sini. Dan itu kan umum di negeri kita juga gitu. Kalau pejabat korupsi ya di penjara 5 tahun, pulang masih, keluar penjara pun masih kaya kan. Coba kalau orang susah yang mencuri ayam habis dibakar massa. Nah ini masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, boleh meminta syafaat dalam urusan dunia selama mampu dan tidak melanggar hak-hak, kemudian tidak menyandarkan kepada orang yang membantunya. Kita katakan semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau syafaat dalam urusan dunia. Tapi kalau syafaat dalam urusan akhirat, maka kita tahu bahwa syafaat di akhirat itu tidak ada yang mampu memberikan syafaat kecuali Allah. Kapan kemudian syafaat itu diizinkan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala seperti para malaikat, para nabi, para syuhada, orang-orang saleh dan begitu seterusnya, setelah ada syarat-syarat yang tadi saya sebutkan. Harus memenuhi syarat-syarat. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala juga menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Apa kata beliau? Qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas kunyah daripada Ibnu Taimiyah, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaq bihil musyrikun. Allah Subhanahu wa ta'ala di sini menafikan atau menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin selain dirinya sendiri, dengan menyatakan bahwa tidak ada seorang selain Allah yang memiliki kekuasaan atau baginya atau menjadi pembantu bagi Allah. Fanafa an yakuna li ghairihi mulkun aw qistun minhu aw yakuna aunan lillah wa lam yabqa illa syafa'ah.
dan tidak ada yang tersisa kecuali syafaat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua. Ada syafaatul am, syafaat yang umum, ada syafaat yang khusus. Syafaat yang umum itulah yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat besar, di mana orang datang kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, ujung-ujungnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat umum yang disebut dengan maqam mahmud. Yang kedua ada syafaat khusus juga, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan syafaat kepada pamannya Abu Talib, diringankan azabnya. Ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan orang-orang yang diponis masuk surga, tidak bisa masuk surga kecuali pintu surga Nabi yang buka. Orang sudah berjumpa di pintu surga, tidak bisa masuk surga karena yang membuka pintunya Nabi. Maka Nabi membuka pintu surga, baru semua orang masuk surga kan. Ataupun orang-orang yang sudah masuk neraka, akhirnya minta dikeluarkan dari neraka. Ataupun orang-orang yang masuk surga akhirnya diangkat derajatnya di surga. Ataupun orang-orang yang mereka berada di titian siratal mustaqim, maka Rasul mengatakan kepada Allah, Allahumma sallim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Yang tadinya mau masuk ke dalam jahanam tidak jadi. Lah ini semua adalah syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi syafaat secara ringkas yang disebutkan muallif di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.